yang sedang kita alami musibah sirop yang sudah makan korban. Anak-anak kecil gagal ginjal berapa sudah 130 lebih ya, 130 lebih. Fal yang dzuril insanu ila ta'amih, sebelum kamu makan lihat dulu makan yang kamu makan. Jihad ada 4 macam. Pertama, Allah. alhamdulillah. Nah, kali ini dialog kebangsaan kita singgung mengenai obat-obatan yang sedang kita alami musibah sirop yang sudah makan korban. Anak-anak kecil gagal ginjal berapa sudah 130 lebih ya, 130 lebih. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk dalam Al-Qur'an bahwa prasyarat mutlak terwujudnya baladan aminan, negeri yang aman dan berkemakmuran, adalah adanya kedaulatan pangan, energi, dan kepedulian terhadap konservasi lingkungan. Sebagaimana sumpah Allah dalam Al-Quran sering juga dikatakan, sering juga kita baca, demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit turisin, dalam surat Tin. Mari kita lihat fakta di negeri kita. Sudahkah kita berdaulat atas pangan dan energi? Sudahkah kita peduli terhadap lingkungan? Masih jauh dari yang kita inginkan. Ketiga, di sisi lain, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar lebih detail terhadap makanan. Fal yang dzuril insanu ila ta'amih, sebelum kamu makan lihat dulu makan yang kamu makan halal apa tidak, baik halal secara zati maupun halal secara kasbi. Materinya halal dan cara mendapatkannya juga halal, bukan dari jalan yang tidak halal. Kualitas dan keamanan makanan akan menjadi faktor penentu lahirnya manusia unggul dengan kualitas kesehatan fisik dan jiwa serta kecerdasan akal dan spiritual. Pertanyaannya, apakah kita sudah berhati-hati dan teliti dengan apa yang kita makan? Mari kita jawab sendiri-sendiri. Dalam hal obat-obatan, Nabi Muhammad SAW sangat serius memberikan petunjuk kepada umatnya agar senantiasa cerdas untuk mengkaji dan meneliti serta melakukan pengujian yang mendalam terhadap berbagai upaya. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, Rasulullah berkata, likulli da'in dawa' fa idza asaba dawa' da' baru biidznillah. Setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu tepat sesuai dengan yang bisa menghilangkan penyakit, Allah akan menghilangkan penyakit tersebut dengan izinnya. Jadi penyakit akan hilang dengan obat yang pas, yang sesuai dengan izin Allah. Dalam kehidupan yang sangat kompleks ini, penyakit semakin beragam. Demikian halnya faktor penyebabnya, bukan hanya karena faktor fisik dan psikis saja, tetapi juga bisa dikarenakan faktor spiritualitas. Contoh, Imam Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri sudah lumpuh 1 bulan, seterus 1 bulan, berobat, waktu itu berobat kemana-mana gagal. Kemudian beliau punya semangat menggubah syair kasidah memuji Nabi Muhammad dalam jumlah bait 177. Semangat cinta kepada Muhammad menjadi energi yang dapat menyembuhkan penyakit beliau. Ya, itu pengalaman pribadi, tapi banyak sekali ini terbukti pada kita semuanya. Sering kita dapat penyakit, ada yang dapat penyakit nggak sembuh-sembuh, pergi umroh minum air zam-zam sembuh. Itu apa itu? Itu ada energi kepercayaan
keyakinan menjadi energi yang sangat luar biasa. Atau kita datang ke kiai minta doa sembuh, itu juga merupakan energi keyakinan. Ibnu Sina sendiri yang terkenal dengan sebutan Avicenna adalah bapak kedokteran modern dengan karya monumentalnya Asy-Syifa 10 jilid Al-Qanun fit Tibb. Ibnu Sina mengatakan, ini dokter muslim abad ke-8, al-wahmu nisfud da' wal itminan nisfud dawa was sabru bidayatus syifa. Halusinasi itu adalah bagian dari penyakit. Wal itminan, hati yang tenang, jiwa yang tenang, ketenangan jiwa itu separuh dari obat. Was sabru bidayatus syifa, jiwa yang sabar itu sudah bagian daripada penyembuhan. Jadi penyakit ini 50% bahkan lebih berkaitan dengan kejiwaan spiritual. Sebagai bangsa dan kekayaan keanekaragaman hayati, flora fauna terbesar keempat di dunia, sudah sepatutnya Indonesia mampu mengembangkan model pengobatan berbasis herbal tradisional medicine yang tidak bertumpu pada pengobatan kimiawi dengan rujukan kepada dunia barat semata. Demikian halnya diharapkan mampu menjadi pemasok pangan dunia yang aman dan terbebas dari racun-racun kimia. Problematika keamanan obat dan makanan yang sedang terjadi di Indonesia dengan berbagai fakta dan fenomenanya harus segera dicarikan solusi. Pemerintah harus bersikap tegas atas berbagai bentuk pelanggaran dan kecerobohan yang terjadi. Negara tidak boleh kalah dengan siapapun. Kematian anak-anak akibat gagal ginjal yang telah mencapai 140-an tidak boleh dibiarkan begitu saja berlalu. Harus diusut dan segera dihentikan penggunaan ethylene glycol dan diethylene glycol yang membahayakan pada obat-obatan maupun pada plastik atau kemasan makanan dan minuman. Penggunaan zat kimia yang sangat berbahaya termasuk ethylene oksida pada berbagai jenis makanan dan minuman harus segera dihentikan dan produksinya segera ditarik dari peredaran demi untuk menjamin masa depan kehidupan anak-anak dan generasi bangsa. Hal ini selaras dengan prinsip agama yaitu hifdzul nafs wa hifdzun nasl. Islam memberikan atau mewajibkan kita menjaga nyawa, jiwa dan menjaga keluarga. Salah satu prinsip Islam ada 5, di antara lain al-muhafadzah al-nafs wal muhafadzah al-nasl, menjaga keselamatan jiwa dan keutuhan keluarga. Dibutuhkan kesatu paduan semua pihak dalam mengantisipasi dan menghadapi krisis pangan, krisis energi dan krisis obat-obatan serta krisis lingkungan, baik yang diakibatkan karena dampak perang dan resesi ekonomi, keberadaan sumber daya pangan, energi dan obat-obatan, serta hutan tidak boleh dimonopoli oleh oligarki. Sekali lagi, tidak boleh dimonopoli oleh oligarki. Keadilan sosial harus ditegakkan agar masyarakat punya akses dan hak yang sama atas kehidupan yang lebih makmur dan bermartabat, serta semua pihak mendapatkan keadilan dalam peroleh kesempatan usaha secara fair dan di dalam negeri Indonesia yang kita cintai ini. Mari kita jadikan momentum ini sebagai kesempatan untuk merefleksikan fenomena kebangsaan dan mengevaluasi diri serta melakukan pertaubatan nasional. Musibah bertubi-tubi, tragedi bertubi-tubi menimpa institusi Polri, menimpa institusi yang lain. Ini mengharuskan kita sadar, mari kita bertaubat kepada Allah secara nasional. Pertaubatan nasional dari presiden sampai RT, dari yang pintar sampai yang bodoh, yang kaya dan yang miskin, semuanya harus bertobat kepada Allah, mendekatkan diri pada Tuhan. Kenapa terjadi musibah beruntun
yang sangat mengerikan dan memalukan tersebar di seluruh dunia berita yang menimpa kita ini. Dengan adanya digital yang sangat mudah, maka mudah sekali apa yang terjadi di kita tersebar di seluruh dunia. Bertaubat dan mengakui atas berbagai kesalahan, kezaliman dan kemungkaran yang telah kita berbuat. Bertaubat kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, memohon ampunannya dengan berharap semoga Allah Tuhan yang Maha Esa meridhai Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gemah ripah loh jinawi yang ke depan mampu menjadi poros peradaban dunia. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayah marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syariatillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dhar ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskan wa thamanid dawa'i wa ujur tamrid. Di kitab kuning, kitab kuno ini karangan Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malebari. Malebari itu India Barat, Provinsi Karela, dibaca di pesantren. Artinya apa? Artinya kita semua wajib berjuang. Jihad maknanya berjuang. Jihad ada 4 macam. Pertama, mari kita bangun bangsa yang beriman kepada Tuhan, itsbatu wujudillah. Yang kedua, iqamatu syariatillah, perintah Allah mari kita jalankan. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat kalau memang kewajiban, umrah dan haji. Dan wadaf'u dharari ma'sumin musliman kana au ghairu muslim, memberi perlindungan kepada seluruh warga masyarakat yang baik-baik, bukan penjahat, muslim atau non muslim. Pemerintah wajib memberi perlindungan kepada warga masyarakat muslim atau non muslim dengan apa itu? Bil it'ami, ketahanan pangan, wal iksa'i, sandang, wal iskani, pakaian, wal iskani, papan tempat tinggal, wal iskani tempat tinggal, wa thamanid dawa'i, dan memelihara kesehatan dengan obat-obatan yang murah, bila perlu gratis, ujur tamrid. Ini telah ditegaskan oleh ulama di abad pertengahan, bagaimana membangun masyarakat yang ideal, masyarakat yang beriman, beragama, bertakwa, sehat fisik dan jasmaninya, berkecukupan sandang pangan dan papan, berpendidikan cerdas, hilang dari buta huruf dan kemiskinan. Itulah masyarakat yang ideal. Kapan itu bisa kita lihat terbukti, terwujud di Indonesia ini? Insya Allah akan terwujud kalau betul-betul semua lembaga, semua ormas Islam berjuang membangun masyarakatnya masing-masing atau warganya masing-masing. Pasti bisa terwujud insya Allah. Masyarakat yang beriman, beragama, sehat, berpendidikan cerdas, berkecukupan sandang, pangan dan papan. Terima kasih, selamat berdiskusi, dan terima kasih Pak Anwar Sanusi. Dengan ini berkat Pak Anwar Sanusi kita pindah kantor yang sangat luar biasa ini untuk LPUI, berkat kemurahan hatinya Pak Anwar Sanusi. Ini orang Indramayu tapi mudah-mudahan calon gubernur Jawa Barat. Pak Denny terima kasih, Sekjen LPUI, dan Mas Imam Pituduh ini juga yang sangat aktif dalam mendorong agar LPUI ini lebih maju lagi dan lebih berperan, lebih meningkat peranannya dalam ikut membangun kemajuan peradaban masyarakat Indonesia ini. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.